Selamat hari Minggu, teman-teman. Hari ini bahagia sekali. Kita bisa bertemu. Aku mau olahraga dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Meme, di mana kamu? Meme, di mana kamu? Tuh, oh, ya ampun. Kakak olahraga yuk. Kamu ini olahraga. Tidak tahu bahwa orang sudah mau ibadah. Hah? Sebentar lagi maksudnya aku tahu. Anak-anak, kenapa sih kalian berkelahi? Losu. Nih, Losu. Orang sudah mau ibadah tapi masih olahraga. Betul, hari ini hari Minggu, kita mau beribadah dulu kepada Tuhan. Tapi kan olahraga sehat, Losu. Ya, nanti olahraganya, pokoknya kita ibadah dulu. Iya, ibadah dulu tahu. Tuh, teman-teman kita sudah siap tuh. Iya, tuh. Teman-teman, baiklah. Oke, kalian siap-siap ya? Iya. Oke, kalau begitu kita masuk yuk. Ayo. Baik, Losu. Halo adik-adik, apa kabarnya? Mana sih anak-anak ini? Uping, Meme, gimana kalian? Kami di sini, Losu. Kami ikut, Losu. Iya, sudah Kami siap. sudah siap memuji Tuhan, Losu. Oke, baik. Meme juga. Adik-adik di rumah sudah siap memuji Tuhan? Siap. Nah, pagi ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana, kalian mau bersyukur tidak? Mau dong. Bapakku datang padamu. Iya, kita mau menaikkan syukur kita angkat pujian. Bapa, ku datang padamu. Yeay, sekarang aku datang padamu memuji Tuhan. Teman-teman, puji Tuhan ya. Saya Upin dan Meme. Kita semua sama-sama memuji Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi ya, Bapa datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oke, adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama. Lalu Mary akan memimpin doa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami di rumah saja, kami percaya bahwa Tuhan hadir, Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal sampai selesai. Biar kami semua boleh menikmati berkat Tuhan melalui ibadah hari ini. Kami boleh disegarkan dengan firman Tuhan dan kami boleh sungguh-sungguh memuji Engkau. Berkati ibadah kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Losu, Ya, kami ini disuruh
itu selalu menjaga kita. Amin. Iya. Amin. Nah, kalau begitu kita akan pujian ini saja ya. Ku mau mengikut Yesus. Rasul, mengikut Yesus ini lagu baru ya? Iya, ini adalah lagu acara sir kita yang sudah beberapa tahun yang lalu. Wah, Kali ini kita pelajari ya, kita bersama-sama menaikkan pujian ini. baik Rasul. Oke, kita naikkan pujian ini. Ku mau mengikut Yesus. Sebagai pengikut Yesus, selain percaya kepada Tuhan Yesus, apalagi yang harus kami lakukan? Iya, nah adik-adik, selain percaya kepada Tuhan Yesus sebagai pengikut Tuhan dan setia, kita juga harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Seperti apa sih melayani Tuhan itu, Rasul? Nah, seperti teman kita hari ini yang akan menyampaikan persembahan pujiannya bagi Tuhan. Oh, melalui puji-pujian juga ya Rasul melayani ya. Kalau gitu, Meme mau juga dong melayani Tuhan melalui pujian. Boleh. Emang suara kamu bagus memuji Tuhan. Kok apa sih, Rasul? Nah, nanti deh Meme latihan baru melayani Tuhan melalui Iya. persembahan pujiannya. Tapi Baiklah. kita akan mendengarkan terlebih dahulu teman kita Kalista yang akan menaikkan pujiannya dan mengantarkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan. Kalian siap untuk mendengarkan firman? Siap dong. Oke, kalau begitu kita dengarkan dulu persembahan pujian dari adik kita, teman kita Kalista. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
bagaimana kabarnya? Sudah cukup lama ya kita berada di rumah dan harus ikut ibadah melalui YouTube. Tapi Lause berharap kalian tetap setia setiap minggu beribadah kepada Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause mengajak kita semua untuk berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh lagi beribadah kepada Engkau. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti setiap firman yang disampaikan, supaya kami bisa hidup di dalam firman-Mu dan berjalan di dalam terang firman-Mu. Sertai Lause yang akan bercerita, sertai kami semua yang akan mendengar. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum Lause memulai cerita, kita akan melihat dahulu sedikit role play. Oke? Tobi, Mama panggil kamu dari tadi. Kamu kok tidak turun ke bawah bantu Mama kek? Ih, muka kamu kok sedih amat. Kesel. Kenapa kamu? Itu mah ada uang matematika yang Bu Guru kasih, tapi teman-teman malah memberi jawaban di grup. Kemudian ada hal teman yang minta jawaban dari saya, tapi saya tidak memberi. Kemudian mereka bilang suci, pelit. Jadi saya harus bagaimana, Ma? Nah, adik-adik, kalian kan sudah melihat role play tadi. Si Koko menghadapi suatu masalah. Dia harus memilih mau ikut Tuhan ataupun ikut teman-temannya. Jika dia ikut Tuhan, maka teman-temannya akan membuli dia. Tetapi jika dia tidak ikut Tuhan, berarti dia sudah salah. Ternyata ikut Tuhan itu perlu keteguhan hati, perlu keberanian. Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab di Perjanjian Lama yang memiliki hati yang teguh dan juga berani. Nah, kalian masih ingat dengan tokoh Musa? Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Musa memimpin bangsa Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Lama ya? Karena bangsa Israel belum siap untuk masuk ke tanah perjanjian itu. Akhirnya Musa bertambah tua, tambah tidak kuat, ya. Kemudian ketika Musa meninggal, Tuhan sudah menetapkan pengganti Musa, pemimpin yang baru untuk bangsa Israel. Pemimpin itu adalah Yosua yang muda ini, ya. Dia sudah lama ikut Musa, sudah melihat bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel. Nah, hari ini kisah yang Lause ceritakan akan diambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kemudian dari Yosua pasal 10 ayat 1 sampai 28. Nah, ketika Tuhan memilih Yosua, ya, Tuhan memerintahkan Yosua untuk menguatkan hati dan meneguhkan hatinya. Ya, beberapa kali Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, kenapa? Karena Tuhan mau supaya dia tetap berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Dan supaya dia berani bahwa Tuhan menyertai dia. Itu diambil dari Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, setelah Tuhan menguatkan Yosua, Yosua pun menyuruh orang-orang Israel, ya, untuk membereskan barang-barangnya. Mereka akan berangkat untuk masuk ke tanah perjanjian dalam 3 hari. Itu semuanya berberes, ya, siap-siap untuk berjalan. Nah, pasukan Israel itu bukan pasukan yang terlatih. Mereka bukan ahli perang dan persenjataan mereka pun
tidak lengkap. Tetapi mereka percaya bahwa Tuhan Allah yang akan memimpin mereka sesuai dengan janji Tuhan. Mereka pun memberanikan diri. Nah, pertama-tama yang mereka harus hadapi adalah menyeberang sungai Yordan. Nah, kalian masih ingat Musa pernah membawa bangsa Israel menyeberang Laut Merah. Sekarang Yosua yang akan memimpin bangsa Israel menyeberang melewati sungai Yordan. Yosua pun percaya bahwa Tuhan mampu membelah sungai Yordan untuk bangsa Israel. Nah, betul, Tuhan belah sungai Yordan dan tengah-tengahnya kering sehingga orang Israel bisa berjalan melewati sungai Yordan. Ketika mereka sampai di seberang, sungai itu kembali tertutup lagi. Alirannya seperti semula. Nah, setelah mereka menyeberang sungai Yordan, mereka juga harus menghadapi suatu kota yang kuat. Kalian pasti masih ingat cerita ini, yaitu kota Yeriko. Bagaimana caranya orang Israel mengalahkan kota Yeriko yang punya dinding benteng yang kuat? Nah, ternyata mereka ikut petunjuk Tuhan untuk mengelilingi tembok itu selama 7 hari. Nah, 6 hari pertama mereka berjalan berkeliling 1 kali sambil bernyanyi memuji Tuhan. Dan hari ke-7 mereka berjalan selama 7 kali sambil bernyanyi. Dan seketika itu temboknya pun runtuh. Nah, setelah tembok Yeriko runtuh, mereka di dalam peta ini mereka menginap di Gilgal. Nah, di Gilgal ini mereka berkemah di situ. Nah, kemudian kalian lihat di sini. Di sini ada satu kota, namanya kota Gibeon. Kota ini kota yang besar dengan tentara yang kuat, Nah, mereka orang Israel harus berperang ke daerah di dekat Gibeon ini, karena ada raja-raja, orang Amori 5 orang, mereka bersekutu. Ngapain? Mereka mau berperang melawan orang Israel. Mereka pun berkemah dekat Gibeon, dengan tentara yang sangat kuat, dengan persenjataan yang lengkap. Nah, Tuhan menguatkan Yosua untuk maju berperang melawan orang Amori ini. Lalu Yosua pun bersama dengan pasukannya, dengan perlengkapan senjata yang seadanya, mereka berjalan semalam-malaman sampai akhirnya mereka tiba di dekat kota Gibeon dan melihat bahwa pasukannya itu lagi tidur. Tiba-tiba mereka menyerang. Ketika menyerang ini orang Amori ini kaget, maunya tidur malah diserang oleh orang Israel. Mereka kabur, mereka lari, berpencar semuanya, berpencar ke arah mana? Ke arah mereka datang, mereka dari perbukitan, jadi mereka lari terus ke sana, Lalu oleh bangsa Israel, mereka pun membunuh musuh mereka. Nah, waktu mereka lari, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan mengirim batu-batu, dari langit turun batu, kena kepada tentara orang Amori itu, yang mati banyak sekali. Bahkan lebih banyak daripada yang tadi yang dibunuh oleh orang Israel. Itulah kuasa Tuhan, Tuhan yang berperang melawan orang Amori sesungguhnya, Nah, yang tidak mati mereka lari bersama dengan 5 orang raja mereka. Mereka lari. Ketakutannya karena ternyata yang mereka lawan itu adalah
Israel yang dipimpin oleh Tuhannya. Nah, kalian lihat di sini. Yosua berdoa kepada Tuhan. Ngapain? Dia meminta supaya matahari berhenti, tidak bergerak. Bulan juga berhenti, jangan bergerak. Wah, di pause. Ya, Tuhan mendengar gak? Tuhan mendengar. Tuhan menjawab doa Yosua. Benar-benar matahari dan bulan tidak bergerak. Nah, ini adalah kejadian yang tidak pernah terjadi di masa yang lalu maupun di masa yang mendatang. Ya, hanya Yosua, doa Yosua yang dijawab Tuhan. Matahari berhenti bergerak. Kenapa? Karena Yosua meminta supaya orang-orang Amori ini bisa dibasmi, ya, sehingga nanti mereka bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, kemudian akhirnya ya makin banyak tentara Amori yang kalah, ya. Sebagian lagi yang kecil lagi mereka lari bersama dengan rajanya. Si raja ngapain? 5 orang raja itu ngumpet, ya, di dalam gua di daerah yang namanya Makeda. Nah, orang Israel tahu raja-rajanya itu ngumpet, ya. Lalu mereka tutup gua itu dengan batu-batu sehingga raja-raja orang Amori tidak bisa keluar. Sementara itu mereka mengejar pasukan-pasukan Amorinya, ya. Dan banyak sekali orang-orang Amori, pasukan Amori yang mati. Nah, sisanya itu tinggal sedikit. Akhirnya mereka lari ke dalam kota mereka. Nah, raja-raja yang ada di dalam gua ini bagaimana? Akhirnya mereka pun dibunuh oleh Yosua. Nah, ini memang Tuhan yang perintahkan bahwa musuh-musuhnya ini harus dimusnahkan. Dan kalian lihat sendiri bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel mengalahkan orang Amori yang bersenjata lengkap. Ya, bukan karena Yosua berani, bukan karena Yosua adalah pahlawan yang hebat seperti Marvel mungkin ya, kayak Iron Man ataupun Captain America, bukan. Tetapi Yosua tahu Tuhan menyertai dia, Tuhan yang akan memimpin langkahnya, sehingga sesuai dengan perintah Tuhan dia meneguhkan hatinya, menguatkan hatinya, percaya penuh pada pimpinan Tuhan bahwa dia sanggup mengalahkan musuh-musuhnya walaupun senjata mereka tidak lengkap. Nah, itulah adik-adik kisah tentang Yosua. Adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Yosua tadi? Apakah kita juga akan berperang melawan orang Kanaan, melawan Esau? Tidak ya? Atau kita berperang seperti orang zaman sekarang memakai pistol? Juga tidak. Sesungguhnya musuh kita adalah iblis. Iblis menggunakan berbagai cara supaya kita tidak percaya lagi pada Tuhan, supaya kita tidak taat lagi pada Tuhan. Tetapi biarlah kita belajar seperti Yosua tadi, memiliki hati yang teguh, yang berani. Ya, berani karena apa? Karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Tuhan memimpin langkahnya, berjalan masuk ke tanah perjanjian. Masih ingat gak tentang kisah Tuhan Yesus setelah dia bangkit pada hari ketiga? Ya, dia sempat berkumpul dengan murid-muridnya. Dan ketika ia akan naik ke atas surga, ia berkata pada murid-muridnya bahwa ia akan menyertai semua muridnya sampai kepada akhir zaman. Itu di dalam Matius pasal 28 ayat 20b. Nah, adik-adik ingat, tetap teguh hati, tetap kuatkan hati, percaya bahwa Tuhan akan memimpin kita, menjaga kita, menolong kita. Kalau adik-adik punya masalah, tetap bersandar pada Tuhan. Oke? Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar bagaimana Tuhan menolong Yosua,
Dan Yosua diperintahkan engkau memiliki hati yang teguh dan percaya bahwa engkau akan menyertainya, bahwa engkau akan menolongnya dalam setiap kesulitan. Dan kami percaya seperti Yosua, engkau pun akan menolong kami. Saat ini kami berada di rumah. Wabah penyakit ada di luar. Kami khawatir, kami takut, tetapi kami percaya bahwa engkau akan melindungi, engkau akan menyertai. Dan ketika kami menghadapi kesulitan, kami juga mau percaya bahwa engkau akan menolong kami, memimpin setiap langkah kami sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan untuk janjimu, karena kami tahu bahwa engkau adalah Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhannya luar biasa ya. Iya Koko, aku hari ini loh dapat firman Tuhan bahwa menjadi pengikut Yesus itu harus murah hati. Oh gitu. Terus kalau Umi firman Tuhannya itu mau seperti Yosua. Yosua yang kuat dan teguh imannya kepada Tuhan. Ya betul. Kalau terus besar, kita harus hidup dalam anugerah Tuhan, hidup berbeda dengan orang lain karena kita sudah memiliki hidup yang baru. Wow, luar biasa Tuhan Yesus ya. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Iya, Uping, bagaimana caranya memberikan persembahan selama ini? kalau Umi biasa dibantu papi untuk transfer langsung ke rekening BCA GKY Makassar. Betul, boleh juga. Aku juga dibantu Mami. Ya, kalian kan saudara. Iya. Iya, kalau ada lagi satu cara, yaitu kalian bisa menabung melalui celengan yang pernah diberikan. Dan kalau kita sudah diberi kesempatan lagi, Tuhan mengizinkan kita masuk sekolah minggu, boleh di bawah celengannya. Oke? Oke, Masa. Nah, kita akan memuji Tuhan untuk mengantarkan kita, memberikan persembahan kita. Baik, Masa. Persembahannya, kasihnya seperti sungai. Oke. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Apa lagi? Berkatnya. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Apa lagi Umi? Firman-Nya. Firman-Nya seperti sungai. Firman-Nya seperti sungai. Firman-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Firman-Nya seperti sungai di hatiku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah persembahan di hadapan Tuhan, dan berkati keluarga kami, lindungi para suster dengan dokter yang bisa mengalahkan COVID-19 dan bisa menyembuhkan
orang. Dalam Tuhan Yesus, amin. Kita akan mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita akan menyanyi. Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih untuk sepanjang ibadah yang Tuhan sudah pimpin dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman Tuhan yang juga boleh kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, kami akan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, biar berkat Tuhan, penyertaan Tuhan boleh ada terus, anak-anak kami boleh alami dalam kehidupan mereka. Tengah-tengah kondisi ini Tuhan, biar pertolongan-Mu, biar perlindungan-Mu boleh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Iya, masuk. Iya. Kalau Meme mau olahraga silahkan. Oh,